Media kali ini kita akan melakukan sesi press conference. Kali ini ada Ketua Federasi Futsal Bapak Michael. Mungkin teman-teman media ada pertanyaan terkait futsal Indonesia, terkait acara Trisakti Futsal Super Cup atau yang lainnya, kami persilahkan. Mohon teman-teman media. Yang pertama mungkin pembelian Gor Bung Karno sebagai tuan rumah untuk pramusim seperti apa? Ya baik, jadi memang kita mencari lokasi gor yang kita lihat siap dari sisi ukurannya memenuhi standar internasional, dan juga kita melihat kesiapan fasilitas. Dan setelah tim kita banyak melihat opsi-opsi yang ada, dan kita temukan bahwa gor di Sukoharjo ini yang pilihan paling tepat, jadi kami putuskan untuk menyelenggarakan acara di sini. Terus persiapan untuk Liga 1, Liga pertama ya? Pro Futsal. Ya. Katanya sudah disinang ya? Ya, jadi acara yang sudah kita tuntaskan hari ini adalah Trisakti Super Cup, dan itu adalah piala pramusim. Ya. Untuk Liga Futsal musim tahun ini kita ada inovasi yang baru. Kali ini kita bukan satu piala saja yang diperebutkan, tapi ada 3. Ada pramusimnya yaitu Super Cup, dan juga di pertengahan musim nanti ada Nation Cup, dan juga Liga itu sendiri. Jadi ada 3 piala yang diperebutkan. Satu baru sudah kita tuntaskan. Untuk liganya sendiri baru akan mulai di minggu depan, dan karena kita sudah menyelenggarakan di Gor Sukoharjo, kita juga memutuskan untuk series pertamanya, minggu pertamanya akan dilakukan juga di sini. Oke. Untuk tim memang 10 tim ini ya, 10 klub ini ya? Ya, jadi di Liga Futsal kita ada 12 klub, 12. dan untuk Super Cup kita pilih dari 8 klub paling atas dari musim sebelumnya. Karena kalau teman-teman ikutin dari 2 hari yang lalu, pertandingannya sangat padat dan juga sangat keras. Jadi kalau kita lihat dengan sistem di mana pertandingan setiap hari, 8 tim ini sudah paling optimal. Kalau lebih dari itu, takutnya nanti jumlah harinya bertambah, jumlah pertandingannya bertambah, dan potensi cedera juga bertambah. Jadi kita lihat yang paling ideal memang top 8 dan dilakukan dalam 3 hari, dan sudah selesai pada malam ini. Oke. Satu lagi mungkin dari saya, mungkin teman-teman yang lain. Ini juga persiapan untuk SEA Games pada kami. Ya. Sekaligus talent pencarian Bapak. Ya, jadi bagi kami dari Federasi Futsal Indonesia, kekuatan dari timnas itu dibangun di atas liga yang kuat. Kalau saya bicara dengan pelatih kepala timnas, Coach Hector Soto, kita diskusi dan kita sama-sama punya keyakinan bahwa namanya pemain atlet yang berlaga di timnas itu hanya bergabung di timnas 3 bulan dalam 1 tahun. Contoh untuk yang kemarin kita menang di level ASEAN, itu latihannya mulai dari bulan September, Oktober, dan November pertengahan itu kompetisinya. Jadi sebenarnya hanya 3 bulan saja. Tapi 8 bulan, 9 bulan sisanya itu ada di klub, ada di liga. Jadi kita di futsal sangat berbangga bahwa banyak pemain-pemain kuat yang ada di timnas, yang memperkuat timnas sehingga kita bisa juara di level ASEAN, itu berasal dari liga kita yang kuat. Makanya kami ingin fokus ke depan untuk kita mentransformasi timnas, harus kita lakukan dengan fondasi yang kuat, yaitu liga yang kuat. Dan pada saat tadi kami menyaksikan pertandingan, saya juga ajak Coach Hector. Bahkan Coach Hector ada dari pertandingan pertama. Jadi yang merekam itu bukan hanya dari penyelenggara, tapi timnya Coach Hector itu juga lengkap hadir, benar-benar memantau semua pertandingan dan semua pemain, supaya pada saat nanti kita mau melakukan pemanggilan timnas yang berikutnya, kita ada rencana kompetisi di bulan Januari, itu kita udah punya database yang lebih lengkap lagi. Tentu tadi sudah disebutkan ada target di SEA Games, tapi SEA Games itu akhir tahun, kalau nggak salah di bulan Desember. Tapi bulan depan saja kita ada kompetisi, tapi ini belum kita launching. Nanti mungkin di saat yang tepat kita akan sampaikan kepada publik. Akan ada negara-negara kuat, bahkan negara yang paling kuat dari Amerika Latin yang akan datang ke Indonesia. Kemudian juga ada negara kuat dari Asia yang akan datang ke Indonesia. Kita akan menyelenggarakan trofeo dengan 4 negara, salah satunya Indonesia. Itu di bulan Januari, akhir Januari, pas ada FIFA Matchdays untuk futsal. Jadi kita juga sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi itu. Ini kompetisi yang sifatnya mungkin ya kompetisi khusus yang kita selenggarakan. Kemudian tahun depan ada SEA Games, tahun depan juga kita masih tunggu kabar apakah masih ada ASEAN Futsal Championship lagi, karena berbarengan SEA Games, tapi harapan kami tetap ada. Nah itu baru bicara untuk timnas putra. Dan perlu kita ketahui juga bahwa timnas putri juga ada event-event besar. Bulan Januari Indonesia jadi tuan rumah untuk AFC Qualifier. Jadi kita tuan rumah AFC ini 2 kali.
Untuk yang putri di bulan Januari 2025, yang putra final round di 2026. Nah, balik lagi yang putri 2025 itu Januari kualifikasinya dilakukan nanti di Yogyakarta rencananya. Kemudian kalau kita lolos, dan kami optimis akan lolos sudah timnas putrinya, lanjut ke AFC final roundnya di China kalau nggak salah di bulan Mei. Dan kalau di sana prestasinya bagus, kita bisa peluang untuk masuk ke Piala Dunia Futsal Putri di Filipina di bulan November. Jadi sebenarnya tahun 2025 ini banyak agenda timnas. Itu kenapa kita juga sudah persiapkan. Contoh timnas putri hari ini sedang latih tanding di Bahrain. Timnas putri. Kalau timnas putra tahun depan kami ada agenda, rencana ini baru rencana tapi sudah kita susun rencananya 1 bulan di Spanyol. Jadi kita mau sparring dengan klub-klub kuat di Spanyol supaya kita juga bisa merasakan kalau futsal di negara yang peringkat papan atas dunia itu seperti apa. Saya dengan Coach Eko suka diskusi. Kami melihat bahwa tentu kita berbangga dengan prestasi futsal hari ini, dan itu adalah prestasi dari semua stakeholder futsal Indonesia. Tapi kita juga harus fokus karena realitanya futsal di level dunia papan atas itu lebih keras lagi. Kalau selama ini kita kesulitan juara di level ASEAN, akhirnya kita juara kemarin. Target berikutnya apa? Juara di level Asia. Kalau kita lihat Asia selama ini yang juara itu Iran, dan beberapa kali saya lihat Jepang. Nah, kita berharap punya impian bahwa Indonesia juga bisa juara Asia. Setelah itu apa? Level dunia, Piala Dunia. Jadi ini satu rangkaian pembangunan futsal Indonesia yang sudah kita pikirkan, dan kami yakin bahwa yang kita capai bulan lalu, bulan November itu baru langkah awal, bukan langkah akhir. Tentu penantian yang lama, tapi bagi kami itu baru awal. Beberapa tahun ke depan kita akan lihat, kita persiapan kebangkitan futsal Indonesia. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman media? Mungkin evaluasi ASEAN dari hari pertama sampai kemarin ini coba secara seperti apa? Katanya streamingnya tuh ratusan ribu malam ini untuk yang final ini. Kalau yang perebutan peringkat ketiga tadi saya lihat totalnya 220.000 yang nonton. Kalau final saya belum lihat laporan akhirnya karena kan baru saja selesai. Tapi kalau dilihat dari hari pertama, kedua, ketiga ini lebih dari 1 juta. Setahu saya yang menonton unitnya itu lebih dari 1 juta penonton. Jadi ini juga pencapaian yang kita juga patut berbangga. Dan ini menunjukkan bahwa antusiasme fans futsal itu sebenarnya sangat besar. Dan kita akan cari cara-cara untuk bisa meningkatkan antusiasme ini lagi, termasuk dengan menyelenggarakan Super Cup. Tapi kalau bicara tadi soal evaluasi, ini juga masukan karena kami juga tanya ke klub-klub, tanya ke pemain-pemain, ada beberapa evaluasi yang kita akan lakukan di ke depan. Contohnya itu kemarin itu kan di semifinal dua-duanya itu extra time. Jadi semua tim yang bertanding hari ini itu kemarin sangat kelelahan karena extra time. Masukannya kita dapat mungkin kalau kompetisi Super Cup ke depan itu tidak perlu ada extra time kecuali di final. Karena kalau ada extra time di setiap pertandingan, ya akhirnya pemainnya 3 hari bertanding capek sekali sih. Jadi itu hal-hal teknis yang nanti kita akan perbaiki lagi ke depan. Oke. Untuk menginformasikan tadi Pak yang jenengan tanyakan, hari ini jumlah penontonnya 477.883. Oh iya. Baru update Pak. Begitu. Baru update. Oke.